Science fiction ala lorong waktu adalah bentuk tontonan yang sama-sama kita rindukan. Dalam dunia film Indonesia yang dipenuhi dengan hantu-hantu bermulut berdarah dan pesugihan klise, kita pernah punya satu karya eksentrik yang berani menantang stereotip dan repetisi tema di industri film Indonesia. Saksikan Lorong Waktu, sebuah serial TV Ramadan yang tak hanya menghibur, tetapi juga mengajak penonton merenung tentang nilai-nilai spiritual dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lewatkan kesempatan untuk menjelajahi lorong waktu yang penuh keajaiban ini. Tonton video esai selengkapnya hingga detik terakhir dan temukan bagaimana Deddy Mizwar mengubah paradigma sinema Indonesia dengan karya-karya yang menginspirasi. Prolog, membongkar kerangka genre dan religi. Seolah tidak pernah puas dengan formula yang sudah basi, industri film kita terus-menerus mengulang, memuntahkan hantu-hantu bermulut berdarah dan pesugihan-pesugihan dengan kualitas produksi yang jauh dari memuaskan. Seolah-olah menempatkan penonton sebagai makhluk yang rela dicandu dengan seni menakut-nakuti yang bertumpuk. Tak ayal, makin banyak penonton yang terjebak dalam lingkaran setan genre yang terus berputar. Seakan tak cukup membuai dengan sinematografi menakutkan dan jump scare bertubi-tubi, kita juga diminta percaya bahwa menonton film adalah ibadah. Subhanallah. Saat menghadapi tsunami film horor yang membanjiri bioskop dan fenomena Islamicate yang menjamur di serial televisi, nanti akan kami jelaskan apa itu Islamicate. Kita diingatkan pada satu jalan waktu yang tersembunyi dalam sejarah sinema Indonesia. Sebuah lorong kecil yang tidak hanya mengaburkan garis antara fiksi dan realitas, tetapi juga mengajak kita mempertimbangkan bagaimana film bisa menjadi lebih dari sekedar hiburan semata. Disinilah Deddy Mizwar menempatkan jejaknya yang tak terlupakan. Kita pernah punya lorong waktu, proyek eksentrik Deddy Mizwar. Bagi milenial, apa jadinya Ramadan di Indonesia tanpa serial televisi tahunan berpemikiran Islam? Ada stereotip sederhana yang dipakai menjadi formula menulis naskah film-film ataupun serial televisi. Formula ini bersifat Islamicate. Dalam formula itu, umumnya membutuhkan tokoh-tokoh berdasarkan kultur yang dipengaruhi Islam di Indonesia, yang dijauhkan dari esensi dan pesan-pesan utama agama Islamnya sendiri. Misalnya, karakter seorang kiai yang santai, seorang anak nakal di ambang kebaikan, dan seorang wanita muslim yang cantik berhijab digunakan di beberapa karya sinema Indonesia seperti yang pernah tampil di serial televisi Pesantren dan Rock and Roll. Formula Islamicate versus Deddy Mizwar. Formula Islamicate mengacu pada penggunaan elemen-elemen budaya Islam atau nilai-nilai Islam dalam karya seni atau budaya yang tidak serta-merta sesuai ajaran Islam atau murni religius. Istilah ini dipopulerkan oleh Marshall G.S. Hodgson dalam karyanya yang berjudul The Venture of Islam. Hodgson menggunakan istilah Islamicate untuk merujuk pada pola-pola budaya dan kehidupan sosial yang dipengaruhi oleh Islam tanpa menjadi sesuai dengan acuan kultural atau teologis Islam yang mendasar. Bahwa pengaruh Islam tidak hanya terbatas pada ranah agama, tetapi juga menyentuh segala aspek kehidupan sehari-hari dan kultur masyarakat yang diislamkan. Konsep ini kemudian berkembang dan digunakan oleh banyak sarjana untuk memahami bagaimana Islam memengaruhi struktur sosial, kesenian, sastra, dan institusi lain di berbagai wilayah yang pernah berada di bawah kekuasaan dan pengaruh Islam, dan institusi lain di berbagai wilayah yang pernah berada di bawah kekuasaan atau pengaruh Islam. Untuk formula Islamicate itu, mungkin tidak ada salahnya untuk menyebut nama Deddy Mizwar sebagai pembawa tren ini ke Indonesia. Gabungan semua itu dapat kamu dapatkan
di karya-karyanya seperti Kiamat Sudah Dekat, Para Pencari Tuhan, atau Hikayat Pengembara. Tetapi sesungguhnya Deddy Mizwar mengendarai formula Islamic Kid itu dengan bijak. Karya-karya beliau sudah berani memasukkan pemikiran Islam dalam formula yang biasanya hanya memodulikan stereotip kultural masyarakat Islam Indonesia saja. Lorong Waktu, proyek esentrik Deddy Mizwar. Ada satu serial televisi karya Deddy Mizwar yang lain dari yang lain, judulnya Lorong Waktu. Secara awam, ini adalah serial televisi tahunan yang tayang tiap Ramadan yang unik. Lorong Waktu, proyek eksentrik karya Deddy Mizwar, adalah bukti usaha membawa keberagaman dan eksperimennya dalam dunia televisi. Selayaknya kata Francis Truffaut, film adalah mimpi bersama. Deddy Mizwar tidak hanya mencoba berbagai genre, tetapi juga mengeksplorasi narasi yang mendalam dengan sentuhan spiritual. Seperti yang diilustrasikan oleh Roger Ebert, film adalah saluran emosi dalam bentuk murni. Dengan menggabungkan kisah cinta Islami dengan humor yang memikat, serta pesan-pesan moral yang menginspirasi dari Quran, Deddy Mizwar menciptakan karya-karya yang membangkitkan refleksi dan perasaan, mengajak penonton masuk ke dalam lorong waktu yang penuh dengan keajaiban dan makna. Pesan-pesan dengan worldview of Islam. Dari semua yang Deddy Mizwar lakukan sebagai sinias, ini yang paling out of the box. Serial televisi Perjalanan Waktu. Betul, karakter Pak Haji yang diperankan oleh Deddy Mizwar sendiri tidak hanya berkeliling mengajari sekelompok mantan narapidana bagaimana menjadi pria muslim yang baik seperti serial televisi Para Pencari Tuhan. Lebih dari sekadar itu, tokoh Pak Haji melakukan perjalanan melintasi ruang dan waktu, mengunjungi masa depan atau masa lalu Indonesia. Kemudian, tokoh Pak Haji selalu jadi pemberi pesan-pesan mendasar berdasarkan pemikiran Islam. Tak akan kamu temukan satu episode pun tanpa pesan ber-worldview Islam. Dengan begitu, setiap episode dari serial ini tidak hanya menawarkan petualangan yang menarik secara visual, tetapi juga menghadirkan pertimbangan-pertimbangan yang mendalam tentang moralitas, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam pandangan Islam. Seperti yang dikatakan oleh Aumont dalam Aesthetic of Film, film-film dapat mengubah cara kita melihat dunia, memperluas perspektif kita, dan menggugah rasa ingin tahu, serta pemahaman tentang nilai-nilai kemanusiaan. Jadi, apa itu worldview of Islam? Syed Muhammad Nakib Al-Attas membahas konsep the worldview of Islam dalam banyak karya tulisnya, termasuk diantaranya dalam buku berjudul Islam and Secularism. Dalam buku ini, Al-Attas mengembangkan gagasan tentang pandangan dunia Islam sebagai sebuah kerangka yang holistik dan integral yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk agama, moralitas, sosial, politik, dan metafisis. Al-Attas menekankan bahwa baginya pandangan dunia Islam menawarkan visi tentang bagaimana manusia harus hidup berdasarkan pada prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam ajaran Islam, serta bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan, alam semesta, dan sesama manusia harus diatur. Referensi buku Islam and Secularism dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang pandangan Al-Attas mengenai the worldview of Islam, serta kritiknya terhadap pandangan dunia sekuler yang seringkali mengabaikan dimensi spiritual dan metafisis dari kehidupan manusia. Percobaan pertama dan paling membekas. Bagi orang luar Indonesia, fiksi ilmiah tentang perjalanan waktu mungkin tidak terlihat istimewa, tetapi perlu kamu ketahui bahwa tidak ada ide seperti Lorong Waktu di televisi Indonesia pada saat itu. Lorong Waktu berlangsung selama 6 musim, muncul setiap Ramadan antara 1999 dan 2006, walau sempat tak diproduksi di tahun 2002. Lorong Waktu adalah percobaan pertama serial fiksi ilmiah oleh jaringan televisi Indonesia dan masih salah satu yang terbaik. Lorong Waktu tidak mengekor tren barat. Dalam karya-karya fiksi ilmiah dari luar negeri, perjalanan waktu memungkinkan karakter mengubah nasib mereka melakukan sesuatu di masa lalu, dan kemudian mereka tiba-tiba kaya,
dan berkuasa kembali di masa kini. Kita sama-sama dapat melihat plot semacam ini secara kasar direplikasi khususnya di film-film Hollywood. Lorong Waktu tidak peduli dengan tren film-film perjalanan waktu dari barat karena mungkin pengaruh dari tradisi sastra Indonesia yang berbeda. Sejarah genre fiksi ilmiah perjalanan waktu di Hollywood dimulai pada tahun 1960-an dengan film-film seperti The Time Machine yang diadaptasi dari karya H.G. Wells. Sejak itu, Hollywood telah menciptakan berbagai naratif tentang perjalanan waktu, seringkali menonjolkan tema-tema seperti paradoks waktu, perubahan sejarah, dan dampak-dampaknya terhadap individu maupun masyarakat. Namun, Lorong Waktu mengambil pendekatan yang berbeda dengan menanamkan nilai-nilai budaya dan hikmah Indonesia dalam ceritanya. Karya ini mungkin mencerminkan pengaruh sastra lokal yang mencakup hikayat, sejarah nenek moyang, dan nilai-nilai lokal yang unik. Menurut buku-buku sejarah sinema, perjalanan waktu dalam film Hollywood telah menjadi sarana untuk menjelajahi konsepsi waktu dan mempertanyakan paradigma sejarah, seperti yang diungkapkan oleh David A. Cook dalam bukunya yang berjudul A History of Narrative Film. Genre fiksi ilmiah seperti perjalanan waktu memberikan ruang bagi sinematografi untuk menggambarkan sejarah tidak hanya sebagai suatu urutan kronologis, tetapi juga sebagai suatu perjalanan yang dapat ditembus dan diubah oleh intervensi masa depan. Pandangan ini tercermin dalam film-film seperti Back to the Future dan Looper, yang mengeksplorasi kompleksitas waktu dengan pendekatan yang bervariasi dari sisi teknologi hingga aspek dramatis. Dengan demikian, walaupun Lorong Waktu mungkin tidak mengikuti arus utama Hollywood, eksplorasi tema perjalanan waktu tetap menjadi bagian penting dalam evolusi naratif sinema global. Lorong Waktu tidak berenang di kolam Hollywood. Lorong Waktu tidak berenang di kolam Hollywood karena mengusung gaya naratif yang berbeda dalam genre fiksi ilmiah perjalanan waktu. Hollywood sering menggambarkan perjalanan waktu sebagai sarana untuk memanipulasi kehidupan atau memperbaiki masa lalu untuk keuntungan pribadi atau kekuasaan. Sebaliknya, Lorong Waktu memilih pendekatan yang lebih dalam dengan memanfaatkan perjalanan waktu untuk tujuan spiritual dan pendidikan keagamaan, seperti yang diungkapkan oleh Tom Gunning dalam The Films of Fritz Lang, Allegories of Vision and Modernity. Naratif Hollywood seringkali menonjolkan paradoks dan konflik dramatis dari manipulasi waktu. Sementara Lorong Waktu mengeksplorasi tema-tema yang lebih dalam seperti pencerahan spiritual dan pembelajaran moral. Dengan demikian, karya ini menawarkan alternatif yang berbeda dan menyajikan perspektif yang unik dalam tradisi sinema global. Sinema tapi zuhud. Dalam Islam ada istilah zuhud, artinya melepaskan diri dari pengaruh-pengaruh standar duniawi dan bersyukur atas apa yang kamu miliki. Lorong Waktu adalah tampilan persis seperti apa itu zuhud dalam karya sinema. Orang Indonesia punya kecenderungan untuk berlebih-lebihan dalam menginterpretasikan skenario futuristik. Ini dipengaruhi oleh industrialisasi dunia sinema yang condong mengarahkan ideologinya ke kapitalisme. Sedangkan Lorong Waktu menghindari itu dengan memahami keterbatasan teknologi, SDM, dan tetap bersyukur atas apa yang sinias lokal miliki. Mesin waktu yang tampak sederhana dan dapat berfungsi walau hanya menggunakan satu komputer. Dalam kesederhanaan, karya ini mampu berpesan dengan tepat sasaran. Dalam sistem produksi studio Hollywood, film-film bergenre fiksi ilmiah perjalanan waktu seringkali diproduksi dengan menggunakan teknologi canggih dan anggaran yang besar. Buku-buku sejarah sinema seperti The Hollywood Studio System, A History, mengungkapkan bagaimana studio-studio besar di Hollywood memiliki akses terhadap sumber daya finansial yang melimpah untuk menyokong produksi dengan efek khusus yang mewah dan spektakuler. Misalnya, film-film seperti Back to the Future dan Interstellar menampilkan perjalanan waktu dengan menggunakan visual efek yang memukau dan produksi skala besar yang menghadirkan dunia masa lalu atau masa depan dengan detail yang mengagumkan.
Di sisi lain, Lorong Waktu menawarkan kontras yang jelas dengan pendekatan yang lebih sederhana dan zuhud. Berbeda dengan Hollywood yang seringkali fokus pada spektakularitas dan kemewahan visual, Lorong Waktu mengandalkan kreativitas dalam memanfaatkan sumber daya terbatas, termasuk teknologi yang lebih sederhana seperti satu komputer untuk menciptakan efek perjalanan waktu yang cukup memadai. Ini mencerminkan nilai-nilai zuhud dalam Islam, di mana penciptaan film tidak semata-mata untuk kepentingan komersial atau glamor, tetapi lebih kepada pesan moral dan spiritual yang disampaikan kepada penonton dengan kesederhanaan yang menginspirasi. Dengan demikian, meskipun Hollywood seringkali menghadirkan perjalanan waktu dengan format yang mengagumkan secara visual dan teknologis, Lorong Waktu menunjukkan bahwa keterbatasan teknologi dan sumber daya bukanlah penghalang untuk menciptakan karya yang bermakna dan berdampak. Kapan terakhir kali kita punya tontonan semacam Lorong Waktu? Mungkin generasi 90-an cukup merindukan karya-karya semacam ini. Tentu, untuk meningkatkan level tontonan dan mengikuti perkembangan penonton-penontonnya yang kini telah beranjak dewasa, mungkin ada baiknya diadaptasi saja ke dalam sebuah feature film baru.